Pengajuan kedua langsung berjalan mulus nih cuy. Baru satu kali pengajuan setelah perawatan, tiba-tiba langsung nyantol saja. Total 8 menit untuk melakukan pengajuan dan juga pencairannya hanya kurang lebih dari 5 menit. Dan langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama. Untuk pengguna baru, recommended, dan juga untuk perawatan, buruan nih cuy. Untuk aplikasi ini lagi bakar duit dan bagi-bagi limit. Siapa saja bisa dicairkan tanpa banyak menggunakan amunisi. Dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak sebar data. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian yang beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan pastikan kalian ikuti protokol kesehatan 3M. Dan juga tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah semuanya pada nyantol ke dompet atau masih ditinjau oleh tim auditnya atau masih menunggu pencairan nih ya? Dan juga mungkin buat kalian yang sedang merawat gimana kabarnya? Mungkin udah pada dicairkan atau masih sering di auto ya karena mungkin terlambat membayar atau mungkin datanya kurang lengkap atau gimana ya. Nah, kali ini kalian bisa coba saja untuk perawatan di aplikasi ini ya, dan tanpa ribet untuk perawatannya ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk di aplikasi ini tentunya lagi bakar duit untuk aplikasinya, jadi pencairannya itu banyak banget. Dan ya mungkin lagi mencari nasabah nih cuy. Dan aplikasi ini bersaing banget dengan aplikasi yang legal lainnya yaitu EasyCash dalam limit untuk pencairannya. Kemarin ada yang tembus sampai 15-an itu hanya dengan 3 kali perawatan ya cuy. Dan di sini gua mengajukan dengan menggunakan data pribadi ya, tanpa data busuk, tanpa data fake ataupun data galbay. Dan di sini untuk data KTP gua sudah beberapa kali meminjam, tetapi handphone yang gua gunakan ini adalah handphone fresh dan tentunya belum pernah meminjam sama sekali ya untuk handphone yang gua gunakan ya. Nah, jadi kalian bisa coba saja dan ntar akan gua bagikan tips untuk di aplikasi ini ya yang sering dilakukan oleh orang-orang. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada berita video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 2 juta rupiah, dan di sini 2 juta rupiah itu hanya dengan jatuh temponya sebulan ya. Ya padahal gua pengennya sih jatuh temponya itu 2 bulan atau mungkin sebulanan lebih, biar gua bisa ngajuin lagi di salah satu aplikasi pinjol yang katanya itu lagi naik daun juga. Namun next time gua akan coba bahas ya untuk aplikasi yang gua maksud itu, tetapi mungkin kalian udah pada tahu juga ya. Nah, di aplikasi ini untuk yang gua bayarin biaya bunganya itu hanya 100.000 saja cuy ya, dan untuk jumlah tagihannya 2 juta rupiah. Nah, di sini bukan sekaligus ngajuin itu dapat 2 juta cuy. Awal gua ngajuin ini hanya dapatnya 800 apa 900.000 gitu ya teman-teman. Dan di pengajuan kedua gua pikir hanya naik mungkin 1,5 ataupun 1,2, ternyata bisa tembus 2 juta ya. Dan untuk di perawatan kali ini gua nambahin ada satu dokumen lagi selain KTP dan rekening ya. Karena untuk di aplikasi ini kalau untuk perawatan itu kita harus nambah satu dokumen ya, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ya teman-teman. Dan gue coba nambah hanya dengan dokumen yang simple banget. Ntar gue akan bahas kepada kalian, itu ternyata bisa lumer ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar. Dan untuk aplikasi Kredit Pintar ini ya siapa sih yang nggak tahu ya. Mungkin kalian juga sudah sering cair di aplikasi ini, sudah sering ngajukan, dan mungkin sudah sering banget dapat duit dari aplikasinya ya. Karena memang aplikasi ini dari awal dia itu rilis sampai 3 tahun apa 4 tahun
tahun ya aplikasi ini berada di perpinjolan, itu nggak pernah limitnya kecil ya, kecuali dulu waktu awal pandemi. Nah itu memang untuk pencairannya agak sedikit sulit ya, namun sekarang ya tetap aja cuy, dan dia bersaing dengan aplikasi EasyCash nih. Gua nggak tahu siapa yang lebih di atas, tetapi kalau secara limit memang sepertinya masih EasyCash, namun untuk pencairannya masih lebih ke KP ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar, pinjaman uang online cepat dari PT Kredit Pintar Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia itu ada updatean terbarunya 19 Agustus 2021. Jadi buat kalian yang pengen merawat wajib untuk diupdate terlebih dahulu. Nah kenapa harus diupdate? Karena biasanya ada bug dari versi lamanya ya cuy, dan kadang itu membuat kita juga di auto akibat dari kegagalan sistem ya. Kalau udah kegagalan sistem, mau kalian datanya itu sesehat apapun tanpa mempunyai kredit macet, itu tetap akan di auto ya, karena ya itu nggak perlu peninjauan cuy kalau di auto melalui sistem ya, karena trouble itu bisa langsung di auto pada saat kita pengajuan. Nah untuk aplikasi ini dia masuk dalam 10 aplikasi populer di keuangan ya, karena memang juga dia udah besar. Dan di sini untuk jumlah downloadnya sampai dengan 10 juta rupiah ya, ini gede banget dengan rating 4,4, hampir mencapai nilai maksimal dari nilai maksimalnya itu 5. Kemudian untuk ulasannya sudah 1 juta. Dan kalau kalian lihat di sini untuk brosurnya menarik banget. Di sini peminjamannya fleksibel hingga dengan 20 juta rupiah. Nah ini yang gua katakan cuy, untuk peminjaman di aplikasi ini itu tinggi banget, baik limitnya kemudian tenornya juga ya. Nah selanjutnya di sini pencairannya cepat, uang dikirim dalam 24 jam ya. Nah maksimal itu 24 jam ya cuy. Tetapi kalau misalkan kalian di ACC-nya di hari Sabtu, itu kadang pencairannya dilaksanakan besok harinya, apalagi kalau kalian yang di ACC di sore hari. Nah itu harus menunggu besok ya cuy, kecuali kalian di ACC misalkan di hari Sabtu pagi. Nah itu biasanya ya hari itu juga untuk pencairannya. Selanjutnya di sini metode pelunasannya banyak. Kalian bisa melalui BCA, BNI, BRI, Mandiri, Alfamart dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasinya udah jelas aman dan terpercaya. Di sini data kalian itu nggak bakalan disebar ya teman-teman. Nah kalau misalkan ada yang aplikasi pinjol legal sebar data, itu kalian bisa kontak customer service dari OJK saja ya. Nah selanjutnya di sini untuk customer service-nya membantu permasalahan kalian. Jadi ya kalau kalian mempunyai kendala terhadap aplikasinya ataupun pengajuan kalian, bisa kalian kontak saja untuk customer service-nya ya. Selanjutnya di sini hadiah gratis. Di sini kalian bisa dapatkan poin dan memenangkan hadiahnya. Selanjutnya ya kita langsung ke ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya. Jadi saran gue sih baca terlebih dahulu satu persatu ya cuy, apalagi buat yang kalian masih pemula, masih pertama kali meminjam, agar bisa kalian jadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini, karena banyak banget aplikasi pinjol legal lainnya di luar sana ya yang bisa buat kalian ngajukan. Nah jadi kalian tinggal pilih aja ya tuh. Nah selanjutnya di sini untuk detailnya nggak ada ya, gua nggak tahu kenapa nggak ada. Biasanya tuh ada ya kalau untuk detail aplikasi legal ya seperti ini, itu di deskripsi ada biasanya. Kemudian di sini dia dirilis sejak 21 September 2017 ya. Nah untuk izin aplikasinya di sini kalian bisa lihat ada kamera, kemudian lokasi, kemudian ini lainnya hanya sebatas untuk pengajuan saja ya, nggak ada lain ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini tentunya dia nggak bisa mengakses kontak, media dan lain-lain ya, karena itu hanya biasanya dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal ya. Dan saat ini pinjol ilegal banyak yang sudah ditutup ya, tapi tetap sih masih ada aja di pencarian untuk aplikasinya. Dan apalagi kalau pinjol ilegal beranak tuh cuy, itu masih banyak banget ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Kredit Pintar dengan ciri khasnya seperti ini, warna hijau. Dan di sini kalian bisa lihat tampilannya memang cukup menarik. Dan juga untuk di aplikasi ini kalian bukan hanya sekedar meminjam, bisa juga untuk mendapatkan duit dari aplikasinya, karena ada beberapa fitur untuk mendapatkan uang juga ya. Nah di sini kalian bisa tinggal tekan ajukan sekarang saja. Nah di sini kita harus masukkan foto KTP terlebih dahulu ya cuy. Nah karena di sini gua update, jadi
gua harus masuk lagi dengan foto KTP gua ya teman-teman. Nah di sini setelah kalian memasukkan foto ini, kalian akan diarahkan untuk pengisian data pribadinya. Kemarin sih di akun gua ini sudah tertaut untuk data-data gua, tetapi saat ini kok nggak bisa lagi ya cuy, harus memasukin terlebih dahulu ya. Nah, namun nggak masalah, di sini gua bahas singkat saja untuk aplikasinya. Nah, kemudian kalian di profile sini ya, teman-teman. Nah, untuk di profile ini tentunya ada notifikasi yang bisa kalian dapatin dari aplikasinya ya, teman-teman. Nah, ini biasanya notifikasi terkait pengajuan kalian, jikalau kalian misalkan di ACC ataupun sudah selesai mengajukan ataupun mungkin udah dicairkan. Nah, notifikasinya itu langsung ada di aplikasi kalian ataupun melalui SMS kalian. Jadi nggak tiba-tiba cair ataupun tiba-tiba nggak di auto dan lain-lain. Nah, kemudian di sini untuk skor kreditnya. Nah, ini yang harus kalian ketahui cuy. Untuk skor kredit ini yang wajib kalian isikan. Kalau kalian nggak isikan data sama sekali, itu skor kreditnya 300. Nah, jadi ini akan meningkat sampai level 2, level 3 dan sampai ke level 7. Nah, semakin banyak data yang kalian masukkan, itu semakin tinggi juga untuk skor kreditnya ya. Nah, ini yang harus kalian jaga nih cuy. Karena kalau kalian rendah seperti ini, mau pengajuan limit kecil pun nggak bakalan bisa ya cuy. Nah, ini skor terendahnya Rp300 dengan level 1. Nah, kemudian untuk mengetahui skor kredit kalian, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini semuanya, dan di sini yang wajib kalian tambahkan yaitu untuk personal ya. Nah, di sini personalnya masih rendah banget. Nah, ini yang harus kalian kumpulkan, ada kartu keluarga, SIM, paspor, BPJS, dan juga akta perkawinan, nikah, ijazah, dan lain-lain. Namun ini nggak wajib ya cuy, ini hanya untuk menambah skor kredit saja. Kalau punya ya silahkan isikan, kalau nggak juga ya nggak masalah ya. Nah, untuk paspor di sini nggak ada contohnya ya. Kemudian kartu keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada aset ya. Nah, untuk aset ini itu dokumen-dokumen seperti buku tabungan, BPKB, slip gaji, instrumen keuangan, dan sertifikat rumah. Nah, yang wajib itu adalah buku tabungan, karena ya kalian mau gimana untuk pencairannya kalau nggak ada buku tabungan kalian ya. Nah, di sini yang recommended itu ada buku tabungan, BPKB, slip gaji, instrumen keuangan. Nah, buku tabungan ini kalian bisa masukkan juga bisa enggak, namun yang wajib itu adalah rekeningnya ya cuy. Nah, selanjutnya di sini ada kredit, kemudian ada apa lagi nih cuy, sosialnya, dan di sini ada perilaku ya. Nah, untuk perilaku ini adalah seperti tagihan, kemudian tagihan telepon, asuransi. Nah, misalkan kalian membayar telepon dari aplikasi ini. Nah, ini kalian, dan untuk tagihannya misalkan tagihan peminjaman kalian itu jangan sampai jatuh tempo ataupun jangan sampai tepat di jatuh tempo terus kalian bayarkan, karena kalau sudah japo ya otomatis skor kredit kalian turun ya cuy. Nah, ini yang harus kalian jaga. Kemudian di sini kalian bisa juga untuk meningkatkan limit kalau skor kreditnya tinggi ya. Nah, untuk pengisiannya gampang banget ya, kalian bisa lanjutkan saja sama seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Pertama itu KTP, kemudian untuk data dirinya, selanjutnya ada data pekerjaan dan kontak darurat. Hanya itu doang ya cuy. Dan untuk kontak daruratnya nggak banyak ya, kalau nggak salah itu kalian hanya diminta untuk memasukkan 2 saja untuk kontak darurat. Dan juga jikalau kalian masih sering gagal verifikasi data KTP-nya ya, bukan di auto ya, karena kadang itu kalau kita masuk dalam verifikasi data KTP untuk foto KTP-nya itu biasanya kita nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Padahal yang kita gunakan itu adalah KTP pribadi kita sendiri. Nah, itu kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP yang sudah gua bahas lebih dalam lagi. Di situ kalian bisa cek saja. Dan di sini gua mengajukan dengan menggunakan handphone yang fresh ya, teman-teman, dan belum pernah meminjam sama sekali. Namun di sini untuk KTP gua ini sudah beberapa kali meminjam juga di aplikasi ini dan beberapa aplikasi pinjol legal lainnya, namun itu belum pernah japo ya. Nah, untuk perawatan boleh kalian mengajukan langsung dengan dokumen yang kalian gunakan sebelumnya, bisa juga kalian tambah ya teman-teman. Nah, maksud gua di sini dokumennya itu ditambah ya. Nah, misalkan nih kalian mengajukan pertama kali menggunakan KTP dan juga rekening, kemudian di ACC terus kalian bayarkan. Nah,
pengajuan kedua ataupun rawatan kedua kalian itu kalian tambahkan misalkan foto tempat bekerja. Nah itu biasanya paling gampang banget ya, ataupun foto kalian sedang bekerja, ataupun juga misalkan ID card. Nah itu gampang banget cuy, karena yang rata-rata dimiliki orang tuh ya seperti itu saja cuy. Dan banyak lagi sih dokumen yang bisa kalian masukkan, namun untuk NPWP kemudian slip gaji kadang tuh agak ribet dan juga sulit untuk mengisikan tersebut ya, dan gak semua orang mempunyai itu ya teman-teman. Nah kemudian sedikit tips dari saya untuk di aplikasi ini, kalau kalian yang mengajukan di pagi hari, ajukan saja di jam 11 siang, kemudian jam 1 siang dan jam 3 sore ya, karena untuk di aplikasi ini itu orang yang mengajukan itu menumpuk banget cuy ya. Nah makanya cari waktu-waktu yang sekiranya luang. Kemudian kalau ada yang bertanya, bang bukannya recommended untuk pagi ya bang, takutnya nanti habis limit kuotanya. Nah sebenarnya memang recommended untuk pagi, tetapi kalau untuk pagi itu untuk yang mengajukan itu banyak banget cuy ya. Kalau kalian bisa langsung cepat di ACC alhamdulillah ya, namun kalau kalian nggak bisa cepat, nah itu lama biasanya menunggunya ya cuy untuk pengajuannya karena menumpuk banget. Namun untuk di aplikasi ini kalian nggak usah takut kehabisan limit dan kuotanya ya, jadi bebas mau mengajukan di jam berapapun, karena untuk kuotanya ini nggak pernah habis ya cuy. Beda halnya dengan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah itu kadang kuotanya ya nggak sampai 200 pengajuan untuk sehari ya, dan kalau habis itu kita harus menunggu lagi besok ya cuy, apalagi banyak yang ngajuin. Dan untuk di aplikasi ini sih nggak bisa menggunakan data busuk dan juga data fake ya, jadi ya kalau kalian bersaing dengan joki ya agak sedikit seimbang lah ya teman-teman, karena nggak perlu data fake dan lain-lain ya. Nah jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kredit pintar. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cari di aplikasi ini, mungkin dengan limit 10 juta 20 juta bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan juga buat kalian yang masih bingung ataupun ingin bertanya, ketikkan semuanya saja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.